saudara yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh diperkenan Tuhan untuk kita boleh kembali berkumpul. Terlebih dahulu kita boleh bersekutu, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan sebelum kita memulai pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan. Bersama-sama kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian, bukti kebesaran. Roma 12 ayat 1 sampai ke 8 kita akan membaca silih berganti. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-8. Persembahan yang benar. Karena itu
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupaannya dunia ini, tetapi berdoa oleh dalam hatimu, sehingga kamu dapat mengerjakan manakah kepada Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dianugerahkan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, biarlah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang hidup itu pasti pernah merasakan yang namanya berulang tahun. Ulang tahun itu bisa dilakukan hanya dengan cara yang biasa, yang sederhana, dan juga dengan cara yang mewah di dalam sebuah perayaannya. Dan juga di dalam doa harapan buat orang yang berulang tahun itu pasti terselip keinginan-keinginan yang dia rindukan. Kalau kita boleh melihat pada orang yang berulang tahun, apakah pada saat itu juga dia mengevaluasi diri, apakah hidupnya itu sudah berarti ataupun bermakna bagi orang lain? Kalau kita cermati bersama-sama di dalam perikop yang sudah kita baca bersama-sama tadi, dengan judul persembahan yang benar. Di dalam ayat yang pertama tadi dijelaskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebuah persembahan seringkali diartikan dengan persembahan memberi uang. Padahal kalau kita tahu bersama-sama, persembahan itu bukanlah hanya sebatas itu. Kalau persembahan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadah yang sejati. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita, sepanjang umur kita bisa memberikan ibadah kita yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, dan juga bermakna bagi sesama. Kalau kemarin dari Bu Ana Johan sudah dijelaskan bahwa Yesus semasa hidupnya di dunia
dengan waktu yang hanya 33 tahun mengerjakan karya yang luar biasa, menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya di dalam dunia ini, yang pada akhirnya Tuhan Yesus rela mati disalibkan untuk menebus setiap dosa kita. Mempersembahkan juga berarti memberikan sesuatu yang berharga kepada yang lebih tinggi dari kita, yang lebih berkuasa dan lebih layak untuk menerima persembahan itu. Mempersembahkan tidak hanya sekedar memberi. Kalau yang namanya mempersembahkan itu adalah memberi yang terbaik. Tetapi kalau yang namanya memberi itu memberi seikhlasnya. Nah, di dalam memberikan persembahan, terutama mempersembahkan hidup kita, di dalam segala hal yang kita lakukan, hendaknya kita melakukan yang terbaik dan yang mempunyai makna. Bermakna berarti berfungsi, berarti, ya. Kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Oleh karena itu, tadi di dalam ayat yang keempat, kita semuanya adalah satu tubuh. Kita memang banyak anggota, tetapi kita mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Sebagai contoh, seorang pendeta itu tidak akan mungkin bisa mulai dari membersihkan gereja, memimpin pujian, main keyboard sendiri, main gitar sendiri, ditambah ngedrum, ditambah khotbah, ditambah doa penutup. Kemudian seorang dokter bedah, ya. Dokter bedah juga tidak mungkin melakukan tindakan pada dirinya sendiri. Seorang tukang cukur juga tidak mungkin mencukur rambutnya sendiri, ya, nanti bisa botak semua. Demikian juga banyak contoh-contoh yang setiap orang itu tidak bisa melakukan pada dirinya sendiri, perlu bantuan orang lain atau perlu alat orang lain. Sebuah barang juga tidak akan berfungsi apabila dia tidak ada gunanya. Barang yang sudah tidak dipakai otomatis dibuang, disingkirkan. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita tidak berfungsi, tidak bermakna, maka kita tidak ada artinya buat diri kita maupun buat orang lain. Dan oleh karena itu, kita mau bersama-sama terus belajar bagaimana hidup kita boleh menjadi hidup yang bermakna. Rumah sakit ini menjadi tempat yang cukup strategis untuk kita bisa menjadikan setiap hidup kita bermakna bagi orang lain. Kita bisa mengasihi setiap pasien yang ada di tempat ini, keluarga yang ada di tempat ini, kemudian seluruh sivitas rumah sakit yang ada di tempat ini. Dan kita mau memberi diri sehingga kita boleh bermanfaat bagi orang lain. Nah, 3 hal yang diajarkan Rasul Paulus pada jemaat yang ada di rumah akan menjadi inti dari perenungan kita pada pagi hari ini. Kita bisa cermati dan kita bisa lihat dari ayat yang ke-8. Di sana ada 3 hal yang diajarkan agar kita memberi diri dan bermakna bagi orang lain. Akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara pada ayat yang ke-8. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Membagikan sesuatu termasuk memberikan diri. Ikhlas
melakukan sesuatu dengan tulus hati, dengan hati yang murni, yang tidak bersyarat. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak bersyarat dan yang tidak membeda-bedakan. Di saat kita ikhlas bekerja, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri dan juga dengan orang lain. Kemudian yang kedua, di ayat yang selanjutnya, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Memberikan pimpinan termasuk memimpin diri sendiri. Bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan maksimal, sehingga hasilnya pun maksimal juga. Pepatah mengatakan orang rajin dekat dengan keberhasilan, tetapi orang malas dekat dengan kegagalan. Demikian juga hidup kita, mari bersama-sama kita bekerja dengan rajin, sehingga keberhasilan itu dekat dengan kita. Yesus memberkati kita setiap hari, setiap jam, setiap detik. Dan Tuhan Yesus tidak pernah lupa memberkati kita semuanya. Dari hari ke hari, pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Tuhan Yesus adalah contoh figur yang tepat di dalam Dia mengerjakan karyanya di dunia ini. Semasa hidupnya, Tuhan Yesus tidak pernah bermalas-malasan. Dia terus rajin mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dan yang ketiga adalah, siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Bila pekerjaan itu dilakukan dengan sukacita, maka akan terasa ringan. Sebesar apapun tanggung jawab yang dikerjakan kepada kita, seberat apapun pekerjaan yang harus kita lakukan, tetapi apabila kita dengan sukacita, dengan riang hati melakukannya, kita akan merasakan pekerjaan itu ringan. 3 hal bagaimana Rasul Paulus mengajarkan kepada setiap kita juga untuk kita bisa memberi diri, menjadikan hidup kita lebih bermakna bagi orang lain. Bersama-sama kita akan menjadi saksi dan kita boleh terus menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini yang boleh kita pelajari bersama-sama dan kita akan terus mempraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami dengan satu pengajaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami untuk kami boleh memiliki hidup yang berarti, yang bermakna, karena hidup kami ya Tuhan adalah ibadah kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap kami, dimampukan Tuhan untuk kami terus-menerus boleh melakukannya dengan ikhlas, dengan rajin dan dengan sukacita, sehingga semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami dan orang lain. Terlebih kami boleh memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, pedoman di dalam hidup kami, di dalam kami bekerja sepanjang hari ini. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami juga berdoa, menaikkan doa di hadirat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Sujarwo, kami berdoa untuk Ibu Setiawati yang pada hari ini boleh berulang tahun. Tuhan boleh memberkati beliau dengan 1 tahun lagi. Engkau yang akan terus menambah-nambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Engkau tambah-tambahkan sukacita di dalam kehidupannya. Dan terlebih dari semuanya itu, Engkau yang akan terus mengingatkan
kepada setiap saudara-saudara kami ini bahwa hidup mereka berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu juga. Untuk rumah sakit ini Tuhan juga memberkati. Dengan segala pelayanannya Tuhan memberkati. Dan biarlah Allah sendiri yang akan terus menopang rumah sakit ini menjadi rumah sakit pilihan masyarakat dan boleh terus berjalan melaksanakan apa yang menjadi tugas di dalam melaksanakan tanggung jawabnya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kami untuk kami boleh melayani Tuhan di dalam pekerjaan kami. Tuhan memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mau mengakhiri renungan pagi pada hari ini dan kami percaya Tuhan memberkati setiap hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menutup renungan pada pagi hari ini dengan satu pujian bukti kebesaran.